Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang gadis muda bernama Siti. Siti adalah seorang kakak yang penuh kasih sayang terhadap dua adiknya, Dika dan Rina. Mereka bertiga tinggal di sebuah rumah sederhana yang sepi, sejak orang tua mereka bercerai dan tidak pernah kembali. Mereka tidak tahu pasti kemana kedua orang tua mereka pergi, karena tidak ada kabar sama sekali. Hanya keheningan yang menemani mereka setiap malam. Siti, yang masih berusia 18 tahun, terpaksa menjadi tulang punggung keluarga. Meskipun usianya terbilang muda, ia telah belajar banyak tentang hidup yang keras. Setiap hari, ia menggendong kotak es keliling yang berat, berjalan kaki dari rumah ke rumah, menjual es yang hanya sedikit mampu menghidupi mereka. Beberapa kali, Siti merasa tubuhnya begitu lelah, tetapi semangat untuk memenuhi kebutuhan adik-adiknya selalu membakar motivasinya. Dika, adiknya yang berusia 10 tahun, masih mengharapkan kehadiran orang tua mereka. Ia sering bertanya tentang ayah dan ibu, dan Siti hanya bisa memberikan senyuman yang terluka. Rina, yang lebih kecil, baru berusia 6 tahun, hanya tahu bahwa kakaknya adalah satu-satunya orang yang dapat diandalkan. Meskipun mereka tidak punya banyak, mereka selalu berusaha saling mendukung satu sama lain. Siti tidak pernah menceritakan perasaannya kepada adik-adiknya. Ia selalu tersenyum, meskipun dalam hatinya ada kekhawatiran yang besar. Kadang-kadang, saat malam tiba, Siti akan duduk di pojok ruangan, menyandarkan tubuhnya pada dinding, dan menangis dalam diam. Ia merasa terjebak dalam beban yang begitu berat. Namun ia tahu tidak ada pilihan lain. Adik-adiknya membutuhkan dia, dan dia harus kuat. Pekerjaan Siti sebagai penjual es keliling memang tidak memberikan penghasilan yang banyak. Setiap harinya, ia hanya bisa membawa pulang uang yang cukup untuk membeli bahan makanan sederhana. Tapi, bagi Siti, itu sudah lebih dari cukup. Setiap hari, ia berjuang agar adik-adiknya tidak merasa kelaparan dan tetap bisa tidur dengan tenang. Siti seringkali berjalan dengan kaki yang lelah, melewati jalanan yang berbatu dan panas terik matahari. Kotak es yang digendongnya semakin terasa berat seiring berjalannya waktu. Namun, setiap kali ia merasa hampir menyerah, wajah Dika dan Rina yang ceria selalu memberinya kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Mereka adalah alasan Siti terus bertahan, meskipun lelahnya terasa tak terhingga. Pada pagi hari, ketika matahari baru saja terbit, Siti sudah bersiap-siap dengan kotak es yang telah terisi penuh. Dengan langkah yang masih terasa berat, ia melangkah keluar dari rumah mereka yang sederhana. Wajahnya yang masih terlihat mengantuk tidak mengurangi tekad yang ada di dalam hatinya. Adik-adiknya masih terlelap tidur, dan ia ingin memastikan mereka bangun dengan sesuatu yang bisa mereka makan. Terkadang, Siti merasa dunia terasa sangat sempit. Di kampung kecil itu, tidak banyak orang yang bisa diajak berbicara. Beberapa orang merasa kasihan padanya, tetapi tidak banyak yang bisa ia harapkan dari mereka. Semua orang di kampung itu juga sedang berjuang dengan hidup mereka sendiri. Maka, meskipun seringkali merasa kesepian, Siti tetap mengandalkan diri sendiri. Siti mencoba menjual es ke setiap rumah yang dilaluinya. Ada yang membeli, ada juga yang tidak. Ada kalanya, hanya dengan senyum ramah, ia bisa mengajak seseorang untuk membeli es. Namun, di saat yang lain, hanya kebisuan yang mengiringinya. Siti tahu, tidak ada yang bisa dia sesali. Ia hanya perlu terus maju. Untuk Dika dan Rina, ia tidak bisa berhenti. Adik-adiknya, meskipun masih sangat muda, tahu betul kondisi yang mereka hadapi. Dika seringkali meminta Siti untuk tidak terlalu keras bekerja. "Kak, jangan terlalu capek. Nanti sakit," kata Dika, khawatir. Namun, Siti hanya bisa tersenyum dan membelai kepala Dika. "Tenang, Dik. Kakak bisa. Kita harus kuat," jawabnya dengan lembut. Pernah suatu sore, setelah seharian berkeliling menjual es, Siti pulang ke rumah dengan membawa sedikit uang. Saat itu, Rina yang baru pulang dari bermain dengan teman-temannya, langsung berlari menghampiri Siti. "Kak, ada makanan nggak?" tanya Rina dengan mata yang berbinar. Siti tersenyum dan menjawab, "Ada, Rina. Kakak sudah beli sayur. Nanti kita makan bareng."
Siti tidak ingin adik-adiknya merasakan kekurangan apapun, meskipun ia tahu mereka seringkali harus menahan lapar. Setiap kali memasak, ia berusaha untuk memberi mereka makan yang terbaik yang ia bisa siapkan. Meskipun itu hanya nasi dan sayur yang sederhana, Siti selalu berusaha membuatnya terasa istimewa dengan memberi mereka kata-kata semangat. Kalian adalah orang-orang yang hebat. Nanti kalau besar, kalian bisa jadi apa saja yang kalian impikan, kata Siti dengan penuh keyakinan. Di malam hari, setelah adik-adiknya tertidur, Siti seringkali duduk sendirian, merenung tentang apa yang telah mereka lalui. Ia berpikir, apakah mereka akan selalu hidup seperti ini? Apakah ada harapan bagi mereka di masa depan? Namun, pikirannya selalu kembali pada satu hal, adik-adiknya. Mereka adalah alasan Siti berjuang setiap hari. Meskipun ia merasa lelah, meskipun ia merasa hampir menyerah, Siti tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Dika dan Rina merasakan penderitaan yang lebih dari ini. Pernah, saat malam begitu sunyi dan Siti sedang duduk termenung, Rina terbangun dan mendekatinya. "Kak, kenapa nangis?" tanya Rina dengan suara pelan. Siti terkejut. Namun ia segera menghapus air matanya dan memeluk adiknya. "Tidak apa-apa, Rina. Kakak hanya sedang lelah. Tapi kita harus tetap kuat," kata Siti, berusaha menyembunyikan perasaan sebenarnya. Malam-malam seperti itu, Siti merasa seolah-olah dunia terasa sangat berat. Namun, ia juga menyadari satu hal, adik-adiknya adalah segalanya bagi dirinya. Apapun yang terjadi, ia tidak boleh menyerah. Mereka bertiga harus bertahan bersama, karena hanya mereka yang satu sama lain punya. Kepercayaan diri Siti terbangun perlahan. Setiap pagi, ia bangun dengan tekad yang lebih besar. Meski lelah, ia tetap berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adik-adiknya butuh dia, dan dia tidak bisa mengecewakan mereka. Dalam setiap langkahnya yang berat, Siti merasa hatinya sedikit lebih ringan, karena ia tahu, meskipun hidup mereka sulit, mereka selalu punya satu sama lain. Ketika malam tiba, meskipun tubuhnya lelah dan pikiran penuh dengan kekhawatiran, Siti tahu bahwa adik-adiknya tidur dengan tenang. Untuk sementara, mereka tidak perlu tahu betapa berat perjuangan kakaknya. Siti ingin menjaga mereka, dan ia siap melakukan apa saja untuk kebahagiaan mereka, meskipun lelahnya tak pernah berkurang. Namun, ia percaya bahwa jika mereka bertiga bersatu, mereka akan melewati segala kesulitan hidup. Hari demi hari, perjuangan Siti semakin berat. Uang yang diperolehnya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa kali, ia terpaksa menjual es dengan harga yang lebih murah hanya untuk mendapatkan pelanggan. Namun, meskipun begitu, penghasilannya tetap saja tidak bisa mencukupi. Setiap kali pulang ke rumah, ia melihat wajah adik-adiknya yang menunggu dengan penuh harap. Dika, yang semakin tumbuh besar, mulai merasa cemas. Ia tahu kondisi mereka tidak baik-baik saja, namun ia tak tahu bagaimana bisa membantu. Rina, meskipun masih kecil, seringkali bertanya kenapa mereka tidak bisa membeli baju baru atau makan makanan yang lebih enak. Siti hanya bisa tersenyum dan menjawab, "Kita harus sabar, Rina. Suatu saat nanti kita akan lebih baik." Tapi dalam hatinya, Siti merasakan luka yang dalam. Ia merasa tidak cukup bisa memberikan kebahagiaan yang layak untuk adik-adiknya. Ia merasa semakin terperangkap dalam dunia yang serba kekurangan. Pekerjaan Siti sebagai penjual es keliling memang tidak memberikan penghasilan yang banyak. Setiap harinya, ia hanya bisa membawa pulang uang yang cukup untuk membeli bahan makanan sederhana. Namun, yang membuatnya semakin stres adalah seringkali ia harus memilih antara membeli beras atau membeli minyak goreng dan bahan makanan lainnya. Dalam beberapa minggu terakhir, Siti merasa semakin sulit menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan. Setiap kali ia merasa sudah ada sedikit penghematan, tiba-tiba saja ada kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi. Suatu hari, saat Siti sedang berjalan melewati jalanan yang licin karena hujan, ia melihat seorang tetangga yang baru saja kembali dari pasar dengan belanjaan yang lebih banyak daripada biasanya. Siti merasa sedikit iri melihatnya, tetapi ia segera menepis perasaan itu. "Tidak apa-apa, Siti. Kamu pasti bisa menghadapinya," bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, dalam hati,
rasa cemas mulai muncul. Ia mulai bertanya-tanya, bagaimana jika keadaan ini terus berlangsung? Apa yang akan terjadi pada Dika dan Rina? Pada malam itu, setelah makan malam yang sederhana, Dika menatap Siti dengan tatapan penuh pertanyaan. Kak, kenapa kita nggak pernah bisa beli baju baru? Kenapa kita selalu makan makanan yang itu-itu aja? Tanya Dika. Suaranya yang polos membuat hati Siti semakin sakit. Ia ingin sekali memberikan jawaban yang menenangkan adiknya, namun tak ada yang bisa ia katakan selain, kita harus sabar, Dik. Nanti, kita akan lebih baik. Rina yang duduk di samping Dika, mengangguk pelan. Iya, kita sabar. Kakak kan sudah baik banget sama kita. Ujar Rina dengan suara ceria meskipun ada rona kesedihan di matanya. Siti terdiam sejenak. Rina, meskipun masih kecil, sudah mulai memahami situasi mereka. Namun, Siti tidak bisa membiarkan adik-adiknya merasa terlalu banyak beban. Meskipun dalam hati ia merasa hancur, ia terus berusaha memberi mereka semangat. Setiap malam, ketika adik-adiknya tidur, Siti merasa kesepian. Ia duduk di pojok ruangan yang sempit, memikirkan masa depan mereka. Bagaimana jika mereka tidak bisa bertahan? Bagaimana jika perjuangannya selama ini tidak cukup? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Namun, setiap kali ia merasa hampir menyerah, ia mendengar suara kecil adik-adiknya yang sedang tertidur dengan damai. Itu membuat hatinya sedikit tenang. Mereka adalah segalanya bagi Siti. Suatu hari, setelah berjalan berjam-jam keliling kampung dengan kotak es yang semakin berat, Siti merasa sangat lelah. Tubuhnya kaku, dan kakinya terasa sakit. Ia hampir tidak bisa berdiri. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti. Ia harus terus berjalan demi adik-adiknya. Beberapa kali, Siti terjatuh dan hampir menangis. Tetapi, ia segera bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Setiap langkahnya terasa seperti beban yang lebih berat. Tetapi tekad untuk memberi adik-adiknya kehidupan yang lebih baik membuatnya tidak bisa berhenti. Di sebuah rumah kecil yang selalu dilewatinya, ada seorang wanita tua yang sering memberi Siti senyuman ramah. Suatu hari, wanita itu memanggil Siti dan memberinya segelas air dingin. Kamu harus lebih hati-hati, anak muda. Jangan terlalu dipaksakan, kata wanita tua itu dengan lembut. Siti merasa sedikit tersentuh. Namun ia tidak bisa berlama-lama berbicara. Terima kasih, Bu. Saya harus lanjut jualan, jawab Siti sambil tersenyum. Wanita tua itu mengangguk. Namun sebelum Siti pergi, ia berkata lagi, anak muda, kamu sangat kuat. Tapi jangan lupa untuk beristirahat. Jaga kesehatanmu. Kata-kata itu terngiang di telinga Siti sepanjang jalan. Ia merasa sedikit terharu, tetapi juga merasa lebih berat. Semua orang sepertinya mengkhawatirkannya. Namun ia merasa bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan selain terus berjuang. Siti pulang ke rumah dengan tubuh yang semakin lelah. Di rumah, ia disambut dengan senyuman Dika dan Rina yang sedang bermain bersama. Melihat mereka tertawa membuat hati Siti sedikit tenang. Meskipun ia tahu bahwa keesokan harinya, perjuangan akan dimulai lagi. Ia berharap suatu saat nanti, mereka bisa hidup lebih baik. Namun, untuk saat ini, ia harus tetap kuat dan terus melangkah. Pada malam itu, saat adik-adiknya tertidur, Siti duduk termenung di samping tempat tidur mereka. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Aku tidak bisa terus begini, bisiknya dalam hati. Namun, dalam keheningan malam, ia merasa ada sedikit kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Mungkin semuanya belum berakhir. Mungkin, hanya dengan ketekunan dan kerja keras, mereka bisa melewati semua ini. Esok harinya, ketika Siti bangun, ia merasa sedikit lebih segar. Walaupun lelah, ia tahu bahwa ia harus melangkah lagi. Dika dan Rina, meskipun belum sepenuhnya mengerti, selalu mendukungnya dengan cara mereka sendiri. Dan itu sudah cukup membuat Siti merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekadar bertahan hidup. Ia melakukan semua ini untuk masa depan adik-adiknya, untuk memberi mereka kesempatan yang lebih baik. Meskipun beban hidup terasa sangat berat, Siti tahu bahwa ia tidak boleh menyerah.
Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan mereka semakin sulit. Musim hujan datang, dan jalanan desa menjadi becek dan berlumpur. Siti kesulitan menjual es karena banyak orang memilih untuk tetap di rumah untuk menghindari hujan. Penghasilannya semakin berkurang. Di saat yang sama, Dika semakin bertambah besar dan mulai menunjukkan gejala stres. Terkadang, ia tidak bisa tidur dan merasa gelisah. "Kak, kenapa kita harus hidup begini?" tanya Dika suatu malam, saat Siti sedang membersihkan rumah. Siti terdiam sejenak. Hatinya tersentuh mendengar kata-kata Dika. Ia berusaha tersenyum, meskipun dalam hatinya, ia pun merasakan kesedihan yang sama. "Kita harus sabar, Dik. Ini hanya sementara. Kakak janji, kita akan bisa melewati semua ini," jawabnya dengan lembut. Namun, di dalam dirinya, Siti merasa cemas. Dika adalah anak yang penuh semangat dan ceria, tetapi seiring berjalannya waktu, ia semakin banyak bertanya tentang keadaan mereka yang semakin buruk. Rina, meskipun masih kecil, sudah mulai mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali Siti memaksakan senyum di wajahnya, Rina seringkali melihat kakaknya dengan tatapan khawatir. "Kak, kenapa kita nggak bisa makan lebih banyak?" tanya Rina pada suatu malam. Siti hanya bisa mengelus rambut adiknya dan menjawab, "Kita akan selalu makan bersama, Rina. Jangan khawatir, kita tetap bisa bahagia." Namun, meskipun Siti mencoba untuk tenang, hatinya tak bisa menipu. Ia tahu bahwa kehidupan mereka semakin sulit. Setiap hari, ia berjalan dengan tubuh yang semakin lelah, menggendong kotak es yang semakin berat. Ia sudah mencoba segala cara untuk menarik lebih banyak pelanggan, tetapi tidak ada yang berhasil. Ketika hujan turun deras, jalanan menjadi sangat licin dan sulit untuk dilalui. Namun, Siti tidak punya pilihan lain. Ia harus terus berusaha. Di suatu sore yang dingin, setelah berjam-jam berjalan keliling kampung, Siti merasa benar-benar kelelahan. Ia duduk di tepi jalan, mengambil napas panjang, dan memandangi kotak es yang sudah hampir kosong. Sebagian es yang ia jual sudah mencair dan menggenang di dalam kotaknya, sementara ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hati, Siti merasa begitu frustrasi. Kenapa semuanya terasa begitu sulit, pikirnya, tetapi ia tahu bahwa ia harus kembali bangkit. Tidak ada waktu untuk berhenti. Adik-adiknya membutuhkan dia, dan ia tidak bisa mengecewakan mereka. Keesokan harinya, Siti bangun pagi-pagi sekali untuk memulai hari baru. Namun, ketika ia membuka pintu, ia melihat Dika sedang duduk di depan rumah dengan wajah yang muram. "Kak, kemarin teman-teman di sekolah bilang kalau mereka bisa makan di luar, beli makanan enak. Kenapa kita nggak pernah bisa makan yang enak?" Dika bertanya dengan suara pelan, seakan merasa malu dengan kenyataan hidup mereka. Siti merasa hatinya hancur mendengar pertanyaan itu. Ia tahu, meskipun ia berusaha keras, ia tidak selalu bisa memberikan yang terbaik untuk adik-adiknya. Siti berusaha menguatkan dirinya, mencoba menjawab, "Nggak apa-apa, Dik. Kita punya satu sama lain. Kita punya rumah ini, kita punya makanan meskipun sederhana. Itu yang terpenting." Namun, di dalam hatinya, Siti merasa bahwa kata-kata itu tidak cukup. Ia ingin memberikan lebih untuk Dika dan Rina, tetapi ia merasa terbatas oleh keadaan yang ada. Saat malam tiba, ketika adik-adiknya sudah tidur, Siti duduk sendiri di pojok ruangan. Malam itu sangat sunyi. Hanya suara tetesan air hujan yang terdengar di luar. Siti menatap langit-langit rumah yang penuh retakan, berpikir tentang masa depan mereka. Apakah kami akan terus begini? Apakah aku akan selalu gagal memberikan yang terbaik untuk mereka? Pikir Siti. Ia merasa kelelahan yang sangat mendalam, baik fisik maupun emosional. Namun, ada satu hal yang selalu mengingatkannya untuk tetap bertahan, adik-adiknya. Keesokan harinya, Siti kembali menjalani rutinitas yang sama. Ia berjalan keliling kampung, melewati jalan yang semakin berlumpur dan becek. Setiap kali ia merasa hampir menyerah, ia teringat pada wajah Dika dan Rina yang selalu menunggu kepulangannya. Mereka adalah alasan Siti berjuang setiap hari. Mereka adalah harapan yang membuat Siti terus berjalan meski lelah. Namun,
Tidak hanya cuaca buruk yang menjadi tantangan bagi Siti. Suatu hari, ketika Siti sedang berjalan menjual es, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Kotak es yang ia bawa terjatuh begitu saja. Es-es yang ada di dalamnya berserakan di jalanan. Siti langsung merasa sangat kecewa. Hatinya seperti hancur. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan es yang sudah mulai mencair, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Semua es itu sudah terbuang sia-sia. Beberapa orang yang melihatnya hanya menggelengkan kepala dan berlalu begitu saja. Siti merasa malu dan frustasi. Kenapa semua ini terjadi padaku? Pikirnya. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti. Dengan berat hati, Siti kembali mengangkat kotak es yang setengah kosong itu, mencoba untuk melanjutkan perjalanan. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat. Ketika ia sampai di sebuah rumah, pelanggan yang biasa membeli es darinya tidak ada. Siti merasa begitu kecewa. Namun ia tetap berusaha tersenyum. Ia tahu bahwa ia harus tetap berusaha, meskipun keadaan semakin sulit. Saat pulang ke rumah, Siti melihat adik-adiknya sedang bermain di halaman. Dika yang biasanya ceria kini terlihat lebih murung. "Kak, kita nggak bisa makan lagi ya?" tanya Dika dengan suara pelan. Siti menatap adiknya dan tersenyum. "Tidak, Dik, kita tetap bisa makan. Kakak sudah membeli beberapa bahan makanan. Kita hanya perlu bersabar." Meskipun hatinya sangat berat, Siti berusaha memberi keyakinan pada adiknya. Di dalam dirinya, ia tahu bahwa ia harus tetap tegar, meskipun keadaannya semakin sulit. Pada malam itu, setelah Dika dan Rina tertidur, Siti kembali merenung. Ia merasa seperti tidak cukup berusaha. Semua yang ia lakukan rasanya tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, ketika ia menatap wajah adik-adiknya yang sedang tertidur, Siti merasa ada secercah harapan. Mungkin, meskipun perjuangan ini berat, ia masih bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka dengan cara yang sederhana. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berjuang untuk Dika dan Rina, karena mereka adalah alasan ia bertahan hidup. Setelah sekian lama berjuang dengan berbagai rintangan, akhirnya, usaha keras Siti mulai membuahkan hasil. Suatu hari, saat Siti sedang berjalan keliling desa dengan kotak es yang semakin ringan setelah beberapa orang membeli, ia bertemu dengan seorang wanita yang tidak dikenalnya. Wanita itu berhenti di depannya dan memandangnya dengan tatapan penuh perhatian. "Anak muda, kamu kelihatan lelah sekali. Sudah berapa lama kamu jualan es ini?" tanya wanita tersebut dengan suara lembut. Siti terkejut karena tidak sering ada orang yang peduli. Ia merasa sedikit malu, tapi kemudian menjawab, "Sudah hampir 2 tahun, Bu. Saya jualan es keliling demi menghidupi adik-adik saya." Wanita itu terdiam sejenak, lalu menatap Siti dengan tatapan yang lebih serius. "Kamu sangat kuat. Tidak banyak orang muda seperti kamu yang mau berjuang keras untuk keluarganya," kata wanita itu, mengangguk dengan penuh pengertian. "Kamu ingin beristirahat sejenak? Aku punya sedikit waktu. Mari duduk sebentar." Siti merasa terkejut dengan tawaran itu, namun ia tidak ingin menolak. Mungkin inilah kesempatan untuk mendapatkan sedikit kebahagiaan setelah hari-hari yang begitu melelahkan. Ia mengangguk dan duduk di bangku yang ada di dekat toko kecil. Mereka mulai berbicara lebih lanjut. Wanita itu menceritakan tentang hidupnya yang juga tidak mudah. Namun ia bisa mengatasi banyak kesulitan berkat kegigihan dan ketekunan. Wanita tersebut kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Sari, seorang pengusaha kecil yang memiliki kedai warung makan di desa tersebut. Ia mendengar tentang usaha Siti yang tak kenal lelah dan merasa tersentuh. "Aku melihat bagaimana kamu selalu berusaha untuk keluargamu. Aku ingin menawarkan pekerjaan untukmu. Tidak banyak yang bisa aku tawarkan, tetapi aku yakin kamu akan bisa melakukannya dengan baik." Siti merasa sangat terkejut mendengar tawaran itu. Pekerjaan di kedai warung? Itu adalah kesempatan yang sangat langka bagi seseorang sepertinya. Dalam hati, Siti merasa tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa seperti ada jalan baru yang terbuka di hadapannya. Saya tidak tahu harus berkata apa, Bu. Terima kasih banyak. Tapi apakah saya bisa bekerja di sini? Tanyanya ragu.
Ibu Sari tersenyum. Tentu saja, aku bisa membantumu. Kamu tidak perlu khawatir. Kami akan melatihmu. Kami hanya perlu orang yang bisa bekerja keras. Dan aku rasa kamu adalah orang yang tepat. Mendengar kata-kata itu, Siti merasa seperti ada beban yang sedikit terangkat dari pundaknya. Meskipun ia tahu bahwa pekerjaan ini tidak akan membuatnya kaya, namun setidaknya itu adalah langkah menuju perubahan. Keesokan harinya, Siti memulai pekerjaan baru di kedai Ibu Sari. Ia belajar banyak tentang cara menjalankan sebuah usaha kecil, dari mengurus pesanan hingga menyapa pelanggan dengan ramah. Meskipun pekerjaan ini tidak mudah, ia merasa sedikit lebih lega. Ada sedikit waktu untuk beristirahat setelah berhari-hari bekerja tanpa henti. Di malam hari, ia masih harus menjalankan tugas utamanya sebagai kakak yang bertanggung jawab untuk adik-adiknya. Namun, meskipun hidup mulai menunjukkan secercah harapan, Siti tetap merasa cemas. Penghasilannya yang baru tidak cukup untuk mengubah nasib mereka secara signifikan. Namun, ada satu hal yang memberi Siti semangat untuk terus melangkah: adik-adiknya. Setiap kali ia pulang ke rumah dan melihat mereka tersenyum, ia merasa bahwa usahanya belum sia-sia. Mereka adalah alasan mengapa ia harus terus berjuang, meskipun dunia terasa sangat sulit. Pada suatu sore yang cerah, Dika, yang semakin besar, mulai menunjukkan perubahan dalam sikapnya. Ia tidak lagi tampak murung seperti dulu. Bahkan, ia mulai bercanda dan tertawa bersama Siti setelah beberapa waktu yang penuh ketegangan. "Kak, kamu tahu nggak? Aku mau jadi orang hebat seperti kamu," kata Dika sambil tersenyum lebar. Siti merasa tersentuh mendengar kata-kata itu. "Dik, kamu sudah hebat kok. Kamu hanya belum tahu potensi dirimu sendiri," jawab Siti dengan penuh kasih. Dika hanya tertawa kecil dan melanjutkan aktivitas bermain dengan Rina. Mereka berdua, meskipun masih muda, mulai menunjukkan semangat yang lebih besar setelah beberapa waktu penuh ketegangan. Siti merasa bahwa, meskipun ia masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka, hidup mereka mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Setiap hari, ia merasa sedikit lebih baik, meskipun jalan yang harus ditempuh tidak mudah. Namun, ia merasa ada cahaya kecil di ujung terowongan yang membuatnya terus melangkah. Siti pun mulai menabung sedikit demi sedikit. Setiap kali ia menerima uang dari pekerjaan di kedai, ia menyisihkan sebagian untuk kebutuhan masa depan adik-adiknya. Ia ingin memastikan bahwa mereka tidak akan mengalami kesulitan yang sama seperti yang ia rasakan. Dengan usaha yang keras, Siti mulai merasa bahwa mereka bisa bangkit dari keterpurukan ini. Sementara itu, Dika mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Ia mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam lomba-lomba di sekolahnya. Rina, meskipun masih kecil, mulai lebih ceria dan tidak terlalu sering bertanya tentang makanan atau pakaian baru. Mereka mulai tumbuh dengan semangat yang lebih besar, dan Siti merasa bangga melihat mereka berdua mulai menyadari bahwa hidup mereka memiliki potensi yang lebih besar daripada yang mereka kira. Beberapa bulan berlalu, dan Siti terus bekerja dengan giat. Meskipun lelah, ia merasa ada sedikit kebahagiaan di dalam hatinya. Semua perjuangannya untuk Dika dan Rina mulai menunjukkan hasil. Mereka semakin tumbuh dan berkembang dengan penuh semangat, dan itu membuat Siti merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Suatu hari, Ibu Sari mengajak Siti berbicara lebih serius. "Siti, aku ingin kamu menjadi bagian dari tim yang lebih besar. Aku ingin membuka cabang warung ini, dan aku ingin kamu menjadi salah satu pemimpinnya," kata Ibu Sari. Mendengar tawaran itu, Siti merasa sangat terkejut. Bagaimana bisa ia yang hanya seorang penjual es keliling bisa mendapatkan kesempatan sebesar itu? "Bu, saya tidak tahu harus berkata apa," kata Siti dengan suara gemetar. Ibu Sari tersenyum dan berkata, "Kamu sudah membuktikan dirimu, Siti. Kamu bekerja keras, dan kamu pantas mendapatkan kesempatan ini." Dengan langkah yang penuh keyakinan, Siti menerima tawaran itu. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka. Meskipun banyak hal yang harus dipelajari, Siti merasa siap untuk menghadapi tantangan baru. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk adik-adiknya, dan kesempatan ini adalah langkah besar menuju impian mereka. Beberapa tahun setelah itu,
kehidupan Siti berubah drastis. Dari seorang penjual es keliling yang berjalan kaki, ia kini menjadi seorang pengusaha muda yang sukses, membuka usaha kecil yang membantunya memenuhi kebutuhan adik-adiknya. Dika dan Rina juga tumbuh menjadi anak-anak yang penuh semangat dan optimisme. Mereka tahu bahwa hidup mereka kini berbeda, tetapi Siti tidak pernah melupakan perjuangannya yang panjang. Kini, setiap kali ia melihat Dika dan Rina tersenyum, Siti tahu bahwa semua pengorbanan dan perjuangannya tidak sia-sia. Meskipun dunia begitu keras dan penuh tantangan, ia percaya bahwa dengan ketekunan, kerja keras, dan cinta kasih, segalanya bisa berubah. Harapan di ujung jalan itu kini menjadi kenyataan, dan mereka bertiga akhirnya bisa merasakan kebahagiaan yang selama ini mereka impikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like kalau kamu suka, dan share ke teman-teman kamu yang juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, jangan lupa untuk komen di bawah, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.